Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Lutfia dengan ujung NIM 90 ingin menjelaskan kasus 1. Yang pertama, kita masukin data asli, data yang udah ada dengan masukin datanya, terus kita gunakan set sheet 1 2 3 untuk random acak data acak ya. Terus kita buat parameter bootstrap ya. Di sini saya menggunakan n iterasinya tuh 1000, terus n size length data. Terus kita menyimpan hasil bootstrap ya dengan membuat fungsi bootstrap underscore means dengan fungsi numerik n underscore iteration for i in 1 in underscore iteration sample data size sama dengan n size replace through bootstrap underscore means main sampel. Lalu kita hitung interval kepercayaannya dengan menggunakan fungsi lower bound dengan upper bound. Dengan lower boundnya itu 0,0275 dan upper boundnya itu 0,975. Baiklah, selanjutnya saya Irfan Alfarizi dengan NIM akhir 93 akan melanjutkan bagian selanjutnya pada output hasil pada kasus 1. Yang mana ada cat sprint rata-rata data asli, yang mana kita menghitung nilai mean dari data-data yang diberikan dengan format 2 desimal. Selanjutnya ada menghitung cat sprint interval 90% untuk rata-rata menggunakan lower bound dan upper bound, yang dimana lower bound dan upper bound digunakan untuk merepresentasikan batas bawah dan atas interval kepercayaan untuk rata-rata data, yang mana memberikan rentang nilai yang memungkinkan besar untuk rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang mendapatkan output yaitu rata-rata data asli 22,72 dengan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata itu 22,28 dan 23,14. Oke, selanjutnya kita masuk ke kasus 2, mana kita masukkan data terlebih dahulu menggunakan data ada 75, 80, 85, 90, 88, 92, dan 46. Setelah kita masukkan data yang berisi data nilai numerik, selanjutnya kita menjalankan dari parameter dari bootstrap. Ada iterasi 17.000 dan ukurannya itu berupa length data. Oke, mana kita untuk menggunakan parameter menetapkan set sheet untuk hasil sampling yang dapat direproduksi untuk analisis statistik data. Oke, selanjutnya untuk iterasi, mana jumlah iterasinya ada 1000 dan untuk ukuran dari n size-nya uh, merupakan ukuran sampel dari dataset asli menggunakan ukuran yang sama. Tentunya kita menyimpan hasil dari bootstrap menggunakan bootstrap varian berbentuk numerik hingga bootstrap variance, mana untuk variable bootstrap disiapkan untuk menyimpan hasil dari setiap iterasi bootstrap yang panjangnya sama dengan jumlah dari iterasi. Selanjutnya ada for i in one dalam bentuk n iteration dalam bentuk sampel data size and size replace through bootstrap variance per sample, di mana di sampling menggunakan fungsi sampel untuk mengambil sampel acak dari data dengan penggantian. Untuk variansi dari setiap sampel dihitung variansi menggunakan fungsi var, dan untuk variansi dari setiap iterasi disimpan dalam bootstrap variance. Baik, saya Gimnastiar Nurholis nih dengan NIM 96. Di sini saya akan melanjutkan codingan teman saya terkait dengan Bootstrap untuk kasus yang dua ya. Jadi untuk Bootstrap itu sebenarnya sama seperti Jackknife, hanya saja dia dapat mengambil setnya dan dibalikan lagi dan dapat terpilih berulang kali. Ini ada BBBB, jadi bisa juga terpilih CCCC gitu ya. Jadi untuk kasus dua ini, kalau saya sudah menjelaskan untuk terkait datanya, untuk mencari varians ya, kita tuh karena ingin bootstrap ini tujuannya untuk konstruksi dari interval kepercayaannya gitu ya. Uh, jadi dari bootstrap varians itu sudah terbuat dari 1000 data numerik ya. Nah ini bisa dipilih untuk kuantil sama untuk yang bawah sama yang atasnya untuk kepercayaan 95% itu adalah eh 5 sampai 57 dari atasnya 34. Jadi kita artinya kita percaya dalam selang 95% itu bahwa variansi dari 30 data ini yang 34,1 itu berselang pada 5 sampai dengan 57,57 gitu ya. Jadi memberikan gambaran tentang ketidakpastian estimasi variansi berdasarkan data yang diambil ulang secara acak gitu ya. Kemudian untuk kasus 3 sama seperti dari eh, kasus sebelumnya, hanya saja kasus 3 ini dia ingin kan sebelumnya itu varians ya untuk mencari untuk interval koefisien untuk varians kali ini itu dia ingin mencari untuk kita ingin membuat model dari regresi ya regresi. Artinya kalau regresi itu memiliki variabel x dan y ya. Yang ini kita variabel x-nya ada 6 buah dan untuk y-nya adalah ada 6 buah juga. Di mana nanti kita tentukan juga sesi ketika pengambilan sampel nanti supaya tidak berubah-berubah gitu dikunci nilainya. Kemudian kita tentukan parameter bootstrapnya itu 1000 kali, artinya iterasi itu ada dari bootstrap itu dilakukan sebanyak 1000 kali dan nilainya itu disimpan di nanti
n size-nya itu adalah ukuran dari si X-nya. Jadi X sama Y ukurannya pasti sama. Nah, selanjutnya untuk menyimpan hasil bootstrap sampai seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya Dea Mutiarisani akan melanjutkan mengenai dari kasus ketiga yaitu menyimpan hasil bootstrap. Yang pertama di sini kita buat terlebih dahulu fungsinya yaitu bootstrap slopes dengan tipe data numerik and iterations. Untuk I di iterasi 1 sampai n iterations. Ini nanti sampelnya itu 1 sampai n size. Size-nya itu sama dengan n size replace true. Lalu untuk example-nya itu dari fungsi yang sebelumnya kita bikin tadi, in this case ini, ya sampelnya juga begitu. Untuk modalnya, di sini lm ya sampel dikurang example. Nah, lalu bootstrap slopes I dengan OKF model 2. Lalu kita hitung interval kepercayaannya. Untuk lower bound-nya itu eh, 0,025 dan untuk upper bound-nya itu 0,975. Nah, lalu kita eh, lakukan output hasilnya yaitu dengan cat sprint TF koefisien regresi data asli. Nah, di sini dengan koefisien LM-nya di Y X 2 dan cat sprint TF interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresinya. Nah, di sini kita gunakan fungsi yang intervalnya tadi yang udah kita buat yaitu lower bound dan upper bound. Nah, maka di sini dapat dilihat hasil outputnya dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi data asli itu 0,77 dan interval kepercayaannya 59% untuk koefisien regresi 0,70 dan 0,82.